ya. Seperti itu, jadi harus tetap kita perhitungkan batasan rugi kita, harus kita perhitungkan arah kecenderungannya, atau bahasa gampangnya trennya jangan dilawan. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silahkan bertanya kalau mau bertanya. Pak, saya masih bingung narik garis tren. Ya, garis tren ya. Kalau untuk narik garis tren, sebenarnya kita bisa lihat secara visual, Bu. Secara visual kasat matanya, secara tampilan kasat mata itu dilihat saja. Jadi yang dominan apa, kemudian antara merah dan hijau itu yang mengendalikan yang mana, panjang yang mana, gitu saja. Ya, kalau kita mau tarik ya tinggal narik begini sebenarnya, dari ujung ke ujungnya, ujung bodi ke ujung bodinya. Ini namanya tarik garis tren naik. Yang banyak tersentuh di sana. Kita ngambil di sini cuma ada dua. Kalau kita ngambil di sini lebih banyak kesentuh. Di sini kesentuh, kemudian di sini kesentuh, kemudian di ujung ini juga kesentuh, di sini kesentuh. Ini namanya ujung tren, garis tren, garis tren naik. Kenapa bukan dari yang merah panjang, Pak? Karena naik, bukan hijau, bukan turun. Hmm, Karena naik, maka yang diambil yang hijau, bukan yang merah. iya, ya. Kalau dia turun, ngambilnya yang merah. Kalau turun, kalau lagi naik, kita ngambilnya yang bawah, yang merah. Nanti misalkan dia turun merah, eh, kalau dia breakout di sini garis tren ini, maka kemungkinan besar dia akan lanjut turun lagi. Ini namanya garis tren. Kalau garis channel itu atas bawah, begini, atas bawah kita tarik begini. Antara yang ujung atas hijau dengan ujung bawah sama, jadi yang dimaksud dengan trend channel atas bawah kita buat garis. Kalau trend line garis satu saja. Nanti dilihat pasarnya, dia akan selalu begini. Kalau dia naik turunnya berada di sini seperti ini, di rel begini, maka dia akan cenderung terus naik. Ya, begini misalnya. Kemudian dia turun lagi, tapi turunnya berada di rel ini, maka akan semakin kuat ke atasnya, semakin naik. Ini namanya garis channel, trend channel. Kalau trend line cuma satu yang bawah. Kalau ini naik, kalau turun kita nariknya yang di bawah, yang di atas, sorry. Kalau naik yang kita tarik yang di bawah, ya kalau naik kita tarik yang di bawah, ya kalau turun kita tarik yang di atasnya. Kalau turun begini panjang, ya, misalkan panjang begini, kita tariknya yang di bawah. Ini kita tariknya yang di bawah. Kalau naik nanti di bawah, kalau turun kita tarik di atas. Jadi kalau naik begini. Sehingga ketika dia, ya ketika ini trennya turun, kemudian kita tarik garis tren begini untuk menguji kemampuan dari buyer, maka pertama harus breakout dulu dari garis tren ini atau trend channelnya begini. Selagi masih berada di area channelnya, maka dia semakin kuat turunnya. Kemudian ketika dia mulai breakout trend line, maka dia bisa lanjut naik. Ya, ketika dia berada di area trend channel naik, maka dia semakin ke atas. Naik turunnya semakin ke atas. Kalau dia sudah breakout keluar dari rel, hati-hati di situ berpeluang untuk lanjut. Kalau dia breakout keluar dari relnya, berpeluang untuk lanjut lagi. Ya, yang penting banyak menyentuh. Kalau dia keluar sudah, ini turun kemudian sudah mulai breakout di sana, artinya ada peluang untuk naik lagi. Sehingga ada kecenderungan, kalau kecenderungan begini bisa ditarik garis. Tapi kalau sideways tidak bisa ditarik garis. Ini namanya sideways, tidak bisa ditarik garis. Datar namanya. Kalau tren itu masih ada kecenderungannya. Apakah naik atau turun masih bisa ditarik garis. Namanya tren. Tren ada dua, dan naik dan turun. Kemudian sideways tidak bisa. Ya, nanti untuk menguji apakah dia kuat turun ya begini. Nah, apakah dia kuat naiknya?
kita bisa tarik trend channelnya begini. Kita bisa tarik trend channelnya yang naiknya, arah naiknya. Atau kita bisa dekatkan di sini yang intinya banyak disentuh di sana. Yang intinya banyak disentuh di sana. Nanti di situ dilihat dia naik turunnya di sekitar rel itu, kalau semakin menuju ke atas, yang di bawah lembahnya kan kelihatan nanti. Kalau dia naik itu lembahnya selalu menuju ke atas. Puncaknya pun menuju ke atas. Ya, puncaknya selalu menuju ke atas. Berarti semakin kuat. Buyer semakin kuat untuk mengetahui kecenderungan baik naik maupun turun. Kalau turun berarti arah puncaknya makin ke bawah, arah lembahnya makin ke bawah. Ini kalau makin ke atas makin kuat lagi nanti. Dan ini tidak selalu naik, ada juga nanti bisa nanti koreksi. Tapi koreksinya kecil, masih berada di area trend channelnya. Kemudian kembali lagi. Ya, setidaknya untuk kehati-hatian. Kalau sudah breakout turun, hati-hati. Kalau kita punya transaksi buyer sudah breakout, ya jangan dibiarkan. Kita ngikuti yang terakhir, candle yang terakhir seperti apa dampaknya, kita ikuti di situ. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang lagi yang mau ditanyakan. Udah, Kak. Dari yang kita sampaikan sedikit banyak mungkin ada gambaran, nanti bisa dicoba untuk dipraktekkan berulang kali, coba untuk dimodifikasi sesuai dengan gaya dan karakternya, tentu tidak menyimpang dari real dan konsep yang sudah kita sampaikan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita berikan untuk menganalisa, untuk melakukan analisa pasar atau membaca pergerakan arahnya, setidaknya mengambil probabilitas yang terbesarnya. Yang pertama jangan lupa untuk menentukan time frame yang tepatnya. Ya, kita bisa melihat arah kecenderungan ini dari time frame yang kita gunakan. Di H1 misalkan saya melihat time frame-nya di H1 ini pergerakannya kuat naik. Nah, untuk membandingkan kita bisa sesekali melihat time frame yang rendah di M15. Nah, di M15 nanti pun kita akan melihat di situ detailnya akan terlihat, akan sangat terlihat jelas di sana. Nah, struktur yang terbentuk, ya, susunan candle yang terbentuk, dia akan kelihatan. Dia naik, kemudian ada koreksi, kemudian naik lagi, berjajar lagi, naik lagi terus begitu. Bahkan di area level psikologinya, di sini level psikologi untuk di time frame M15 ini bahkan di breakout kuat. Maka masih ada peluang untuk lanjut naik lagi meskipun ada koreksi kecil. Nah, ini untuk melihat time frame sesuai dengan kebutuhan. Jadi time frame itu sesuaikan dengan kebutuhan. Kita standarnya kita menggunakan H1, tetapi untuk melihat detail pergerakan yang lebih dini, kita bisa sesekali melihat dengan time frame yang di bawahnya lebih rendah. M15 misalnya. Nah, di M15 nanti akan kelihatan kalau dia mau naik, kelihatan mulai merangkak begini, strukturnya mulai terbentuk begini. Tentu di M15 ini hanya untuk perbandingan, hanya untuk meyakinkan yang kita analisa di H1 bahwa peluangnya atau potensi pergerakannya masih akan naik. Kemudian berikutnya, selain kita harus tahu dengan time frame yang kita gunakan, jangan lupa tadi mengetahui kecenderungannya atau trennya, arah utamanya seperti apa. Yang paling penting ketika kita trading jangka pendek adalah yang terdekat dari running. Runningnya misalkan naik, kemudian yang kita lihat adalah tren yang terdekat dari running. Adakah yang mendukung buyer? Nah, kalau sebelumnya sudah ada struktur naik, kemudian runningnya mulai kuat naik, jangan dilawan, ikut naiknya. Hanya saja nanti triggernya, cara entry-nya, kapannya, nah kita nanti yang biasa melakukan, tergantung bagaimana kita trigger yang kita gunakan. Bisa dengan
kemarin contohnya tadi breakout, bisa dengan candle yang sudah berubah, misalkan naik kemudian turun tidak kuat, kemudian mulai naik lagi terbentuk candle warna hijau, boleh kita masuk di situ. Jadi teknisnya tergantung bagaimana kebiasaan kita. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya tren ini tadi bisa kita tarik, bisa kita lihat secara visual, bisa kita tarik garis tadi, garis tren atau tren channelnya yang atas bawah. Ya, berikutnya yang ketiga, jangan lupa kita harus mengenali wilayah-wilayah pentingnya, level-level pentingnya. Level penting apa yang harus kita kenali? Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, area support dan resisten, area retracement atau koreksinya. Koreksi ini kita ambil 50%, support resisten ini dari level psikologinya, atau di mana di situ ada lekukan, di mana di situ ada penolakan-penolakan. Ya, ada sudut yang terbentuk di sana. Nah, ini adalah support dan resisten. Yang tentu yang lebih dekat, yang paling rasional. Kemudian berikutnya sebagai trigger, sebagai pemicunya, sebagai indikasinya atau signalnya, kita bisa menentukan triggernya. Nah, trigger ini kalau saya jelaskan lebih lanjut, yang tadi nomor 4, ya, trigger ini sebenarnya sebagai pengenal saja atau indikator atau signal saja. Signal apa yang menjadi petunjuk kita? Signal ini bisa berupa penolakan atau banyaknya rejeksi, ekor-ekor itu ya, atau banyaknya ekor yang muncul di sana. Yang kedua bisa dari pergantian warna di area level kunci, ya, di area level pentingnya. Ya, tadi bisa di ujung supportnya, di ujung resisten, atau berada di area retracementnya. Ya, sebagai pemicu kita untuk memperhatikan, untuk mengambil signal di sana, kemudian kita yakini sudah betul-betul ada konfirmasinya, kita baru entry. Kemudian bisa juga dengan pola candle, ya. Kalau kita baca pola candle, ada doji, ada engulfing, tetapi tentu dengan konfirmasinya. Tidak bisa hanya kita melihat dari pola candle saja. Kemudian bisa dari breakout juga. Ya, breakout itu ya tadi kita jelaskan, ada support kuat dia ditembus yang kuat, ada resisten kuat dia ditembus kuat, ada level atau area retracementnya ditembus dengan kuat. Maka ini bisa menjadi bagian trigger kita, signal kita, petunjuk kita untuk entry di sana. Kemudian selanjutnya kita bisa, setelah kita entry, yang kita lakukan adalah membatasi, yang selalu kita sampaikan, membatasi kerugian. Di mana kita batasi kerugian itu, sehingga ketika marketnya berbalik, sudah siap semuanya. Yang kita rugikan sudah jelas, yang kita sudah resikokan sudah ada di sana. Sehingga tujuannya untuk melindungi modal besar, untuk modal besar kita lebih aman. Maka kalau kita mengikuti step by stepnya, kita mengikuti langkah demi langkahnya, kalau tiba-tiba MC itu sangat tidak mungkin bagi saya seperti itu. Ya, karena dia tidak menerapkan dengan baik. Langkah demi langkah tidak diterapkan, maka MC yang terjadi. Harusnya ketika marketnya berubah pun kelihatan di situ, struktur candle yang terbentuk sudah mulai berubah. Pasti ada breakout. Apakah itu breakout dari retracement, apakah breakout dari support resisten, apakah breakout dari trend channel, trend lainnya, ya di situ pasti kelihatan. Maka lebih dini pasti kita akan bisa mengenalinya. Ya, bukan hanya berdoa. Kita
entry kemudian berdoa, tidak memperhatikan area-area pentingnya, tidak memperhatikan area support resisten, area retracement, kemudian bagaimana struktur yang terbentuk di sana tidak memperhatikan, candle yang terakhir terbentuk kita tidak pedulikan, maka ya kita tidak tahu nanti akan kuat kemana kan tidak tahu. Nah berikutnya satu yang terakhir, jangan lupa untuk menentukan target kita. Target kita harus tentukan. Target yang rasional. Rasional ini yang masuk di akal, sesuai modal, sesuai keahlian. Ya, jangan kita menuntut terlalu tinggi ketika keahlian kita belum mumpuni, ketika pengalaman kita belum banyak. Ya, itu namanya mau menang sendiri. Tentu nanti kalau kita memaksa dengan resiko yang tinggi, yang terjadi suatu saat pasti terjatuh dan tidak akan bertahan lama. Banyak yang terjadi seperti itu, banyak yang mengalami, sebenarnya sudah tahu, sudah kita ajari semuanya, tetapi memaksa. Karena perasaan itu terkadang susah untuk dikendalikan. Nah, perasaan yang dimaksud ini adalah perasaan untuk profit yang lebih besar. Kalau kita tidak bisa mengendalikan tingkat emosi kita, ya sama saja nanti kita mengumpulkan gunung, mengumpulkan gunung, tapi gunungnya terbuat dari pasir. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menumpuk satu gunung yang tinggi karena terbuat dari pasir, pertahanannya tidak kuat, begitu kena ombak selesai, rata dengan tanah lagi. Ya kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diterapkan nanti. Ya terkait dengan praktek memang agak susah kalau kita belum banyak mengalami, tetapi dengan dipaksa dengan step-step yang sehat, cara trading yang sehat, tentu nanti hasilnya akan lebih baik. Jadi gaya yang lama mungkin yang selama ini dipakai dan tidak bisa menghasilkan yang konsisten, ya pelan-pelan mulai diganti. Cara berpikirnya pelan-pelan mulai dirubah. Pertama saya ingatkan, selalu perhatikan tren yang ada, jangan melawan, kemudian lihat sebelah kiri adakah di situ level penting, adakah di situ penolakan-penolakan. Kemudian kalau sudah mengenali area-area pentingnya, baru kita menentukan di mana titik entry-nya. Bisa dengan melihat breakout atau tidak, bisa dengan melihat pergantian warna, bisa dengan pola candle, bisa dengan penolakan. Ya, pergantian warna itu contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ketika dia naik, kemudian ada koreksi, kemudian di ujungnya ada pergantian warna dari merah menjadi hijau. Karena tidak melawan arah utamanya, kita bisa masuk di sini. Meskipun tanpa konfirmator. Karena satu candle hijau ini sudah hampir memakan habis merahnya yang ada. Sehingga ketemu hijau yang di sini, ketemu hijau yang di sini, kembali hijau lagi, maka yang dominan adalah buyer. Ya, termasuk yang ketika turun begini, ya, kemudian mulai ada perubahan warna, berada di area resist, berada di support, ya, berada di area support. Karena ada penolakan yang lebih dari satu, ada penolakan berubah warna, kita pun bisa lakukan entry di sesudahnya di situ. Entry buy di sini. Meskipun ada koreksi tidak masalah, karena sudah ada batasan kerugian, ada batasan toleransi. Kalau kita ukur 500 itu ya sekitar di ujung sini, masih belum menyentuh dari koreksi yang ada. Sempat koreksi tapi kembali lagi ke atas, kuat sekali. Ya, kembali naik luar biasa, hampir dapat 1000 atau 1000 pip ya, atau 100 pip di broker yang 4 digitnya, kan lebih dari cukup. Kemudian turun lagi, ketika di ujung naik pun di situ ada, di ujung naik ada mulai pergantian warna di situ, ada pergantian warna di situ. Kemudian di bawah juga sama, di bawah mulai turun ada pergantian warna di situ, berada di area support, kemudian di situ pergantian warna, ya. Kalau kita terbiasa dengan kondisi seperti ini, kita bisa entry di sana buy.
Mungkin target kita tidak terlalu panjang, kalau cuma 268 dapat, ya 300 dapat, ya. Walaupun tidak harus serta-merta di menit itu, detik itu. Ada waktu jeda 1 jam, 2 jam, tidak masalah. Trading itu seperti itu. Tidak ada di dalam trading ketika kita entry langsung saat itu kita profit. Ya, tidak ada seperti itu. Ada kalanya kita bisa profit dengan cepat, ada kalanya kita menunggu, karena pergantian pergerakan harga itu banyak orang yang punya kepentingan, banyak orang yang menggerakkan, tidak bisa satu orang. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Ibu Siska, dari kita nanti bisa diskusi lagi. Saya juga pengen melihat laporannya kalau misalkan dalam sehari-harinya dalam melakukan entry, coba nanti kalau mau entry di screenshot ya, awalnya di screenshot misalkan. Nah, saya masuk di sini di screenshot, nanti akan kelihatan di situ dasarnya apa, dalilnya apa, kemudian hasilnya akhirnya bagaimana, endingnya apakah profit atau minus. Nah, nanti kita bisa diskusikan biar ada perbaikan di dalam kita tradingnya. Terima kasih Bu Siska, waktunya. Kita bisa lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Yang paling penting jangan lupa untuk komunikasi ketika ada kesulitan, ketika ada yang tidak difahami, karena pengalaman itu nanti yang akan mematangkan kita. Dari pengalaman itu nanti kita pasti menemukan kesulitan-kesulitan yang ada. Dari kesulitan itu nanti kita bisa pecahkan, bisa carikan solusinya bagaimana supaya lebih baik lagi. Ya, kira-kira seperti itu Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjut, monggo silakan sampaikan. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Iya mau tanya sedikit Pak. Ya, silakan. Kan kalau misalnya kita ambil posisi buy kan kadang-kadang tuh candle-nya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, Ya, eh, kan kalau kita udah tetepin exit 10 pip gitu kan, kalau ternyata masih naik lagi kan sayang gitu ya. oh enggak bisa, sayang enggak boleh begitu Bu. Jadi tetap Oh jadi mungkin itu bagian tetap rezeki kita orang. harus tentuin Tetap mau berapa pip. konsisten, kita tetap konsisten dan kita tetap disiplin. Meskipun tidak selalu harus 10 begitu, boleh saja nanti naik turun. Melihat kondisi lapangan, melihat kondisi marketnya. Kalau misalkan kencang ya tidak ada salahnya menunggu sebentar lagi, menunggu lebih banyak lagi. Tetapi dengan tetap diperhatikan ketika nanti sudah mulai lemah kekuatannya, ya kita segera keluar. Kalau misalkan masih kuat, tidak ada salahnya untuk kita menunggu Bu. Saya pun sama, ada kalanya kita profitnya itu sesuai dengan target, ada kalanya lebih panjang lagi, lebih banyak, karena masih kuatnya, kondisinya masih kuat. Ada kalanya kita mencoba menahan Taunya dari mana Pak? Kalau ini masih kuat atau udah dari mau pergerakannya, dari detak-detaknya itu. Jadi misalkan kita melihat kuat atau tidaknya itu dari volumenya. Kalau dia volumenya makin tebal, makin tebal, makin tebal, pergerakannya, tingkat kelincahannya dia makin kuat gitu, berarti masih kuat ya. Nah, kalau dia makin lemah itu dibuktikan dari tekanannya. Misalkan naiknya panjang kemudian turunnya sedikit, naiknya panjang turunnya sedikit. Dilihat volumenya nanti, volume candlenya. Kemudian dilihat ekornya. Kalau ekornya di atas makin panjang, bodinya makin berkurang, berarti tekanannya ke bawah makin kuat. Kalau kita punya buy ya segera kita close. Sebaliknya kalau misalkan sesekali kita perhatikan detaknya itu. Dia turun sebentar naik lagi, turun sebentar naik lagi. Terus tertahan di situ. Misalkan dia tertahan di area di sini ya. Tertahan begini. Dia enggak turun, enggak naik, tertahan lama begitu. Kemudian naik dikit, naik pelan, naik pelan. Itu akan kelihatan dari volumenya nanti di sana. Ya, dari volume kalau makin menebal, kemudian dia turunnya berat, volumenya makin menebal, turunnya berat, itu berarti masih kuat lagi di sana. Ya, namun demikian juga jangan terlalu jauh, jangan terlalu muluk-muluk kita pengambilannya. Mengingat teknik yang kita gunakan bukan trading jangka panjang. Kalau trading jangka panjang nanti targetnya sekitar ini. Dia naik turunnya ditunggu Bu, meskipun ada koreksi ditunggu sampai menyentuh di sini. Itu tradingnya jangka panjang, tidak bisa selesai 1 hari nanti. Yang kita harapkan tentu trading kita dengan cepat, kalau bisa 1 hari clear, tidak ada dagangan di sana, tidak ada transaksi di sana, sehingga ada ketenangan, ada psikologi yang lebih aman, nyaman di sana. Ya berbeda ketika meskipun
ketahanan kita kuat, punya transaksi bermalam, pasti kepikiran. Ya, sebentar pasti kepikiran, nanti sebentar dilihat, sebentar dicek. Pasti begitu. Dan itu kita sudah alami awal-awalnya seperti itu, sama. Karena sudah mengalami banyak hal seperti itu, bagi kita tidak cocok, ya maka saya mengambil yang kira-kira selesai, bisa clear, bisa selesai saat itu, sehingga kita bisa tenang. Mau melakukan aktivitas apapun, kalau sudah clear semuanya pasti tenang gitu. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Mungkin kalau nanti mencoba sekali-sekali melihat kondisi running. Nah, kalau seperti ini memang pelan, Bu. Ini pasar Asia dia pelan tapi pasti. Kondisinya pelan pasti itu apa? Dia pelan-pelan tapi buyer makin makin kuat di sana. Ini yang namanya pelan tapi pasti. Kita biasanya kalau dapat profit nanti agak lama yang begini. Cuma kalau kita ambil buy, ada peluang besar untuk dapat profitnya, tapi agak lama, menunggunya lama. Ya pengen cepat itu ketika ada fluktuasi yang kencang ya, yang artinya volatilitasnya yang geraknya cepat itu. Itu jam-jamnya biasanya jam Eropa dan Amerika. Malam biasanya itu. Nanti gerakannya Iya. akan cepat sekali, dia kelihatan. Nah, untuk mendapatkan target profit kita jauh lebih cepat gitu daripada yang Asia begini. Ini kelihatan pelan, yang pelan-pelan, tapi nanti naiknya terus gitu, terus berurutan terus begitu. Ya, jadi kita harus bisa menentukan, kita kalau di Asia target kita sekian, kemudian di Eropa target kita sekian, karena masing-masing karakternya berbeda. Kalau pagi dipaksa pun dalam kondisi seperti ini ya nanti tetap pelan aja, pergerakannya pelan aja. Ya ada kalanya cepat, tetapi secara umum standarnya ya begini, pelan-pelan begitu. Nanti kalau misalkan mau turun pun tidak tiba-tiba langsung panjang, enggak, tetap nanti ada merah, kemudian merah lagi begitu. Jadi kita bisa mengenal lebih dini, lebih awal kita mengenali. Kemudian kita uji dulu di bawah ada area koreksi, apakah dia breakout atau enggak gitu. Tapi kalau kondisi seperti ini fix, kalau kondisi seperti ini banyak naiknya daripada turunnya. Ya, meskipun nanti di ujung-ujung atas ini ada benturan yang harus kita perhatikan. Termasuk sekarang ini masih berada di area level psikologinya di sini. Nah, ini di ujung di sini. Ini belum breakout kecil begini, bukan dihitung breakout. Hanya saja seller tidak ada kekuatan di sana. Tidak ada signal, tidak ada petunjuk seller dia akan muncul di situ. Belum ada. Sehingga kalau kita tiba-tiba ngambil posisi sell itu namanya bunuh diri. Tidak ada petunjuk sama sekali. Kecuali yang misalkan begini. Ini ada naik, kemudian mulai ada merah begini ya. Boleh, ada merah dua. Kita ambil posisinya di sini. Ya, ambil posisinya di sini. Ini boleh, ada dasarnya, ada alasannya. Di ujung sana ada penolakan, ada pergantian warna, ada konfirmatornya, kita ambil sell di sini boleh. Ya meskipun ada koreksi tidak masalah, tapi kita masih dapat ya 33, sekian. Ya kira-kira seperti itu Bu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Kemarin saya udah coba trading Iya. seperti yang Bapak sarankan sih, udah ada yang profit. Secara umum endingnya bagaimana Bu? Endingnya itu totalnya keseluruhannya berakhirnya harus ketemu profitnya. Kalau di akhirnya keseluruhan dari plus min masih minus, mati berarti masih kurang banyak latihannya. Artinya mencobanya kurang banyak. Satu karakter itu paling tidak mencoba 100 kali transaksi. Ya 100 kali transaksi itu bukan berarti saat itu atau satu hari. Artinya jam terbangnya paling tidak 100 kali transaksi. Misalkan yang saya sampaikan tadi, ketika berada di pergantian warna, kita bisa ambil posisi misalkan di sana. Dan itu harus dicoba minimal 100 kali untuk menguji apakah yang saya lakukan ini probabilitasnya lebih besar profitnya atau sebaliknya. Begitu. Jadi nanti kalau ada yang tidak tepat di sana, nanti kita bisa bandingkan, kita bisa evaluasi apa yang saya harus benahi di situ. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa Saya dicoba. kadang-kadang nggak sabar nunggunya, Pak. Iya, sama Bu, sama semua. Banyak orang juga begitu, tidak sabar menunggunya. Itulah tantangannya kalau kita mau trading yang sehat begitu, Bu.
Nah, trading yang Hmm. teman-teman yang tidak sehat, yang banyak ya banyak MC rata-rata begitu. Tidak mau menunggu peluang. Maunya pengen cepet entry karena pengen cepet profit itu tadi loh, Bu. Dia menganggap Hmm. bahwa semua waktu, setiap waktu itu bisa profit. Ya, itu yang salah besar nanti di sana. Ketika tidak memenuhi syarat dari yang kita sudah kriteriakan, tiba-tiba kita memaksa masuk, maka yang terjadi kita pasti terjebak dalam floating di situ. Maka belajar untuk mengikuti sistem trading yang seperti itu adalah bagian dari sistem trading. Kesabaran itu bagian dari sistem trading juga. Ya, mudah-mudahan bisa nanti dirubah lagi, dicoba lagi. Memang butuh waktu, Ibu. Tidak bisa sekali lagi ketika saya nyampaikan belajar trading itu tidak bisa serta-merta dan cepat-cepat di sana. Kalau pengen cepat tentu perbanyak latihannya. Itu yang nanti mempercepat proses perbaikan dalam trading kita. Karena semakin banyak kita mencoba, maka semakin banyak pula pengalaman yang kita alami, semakin banyak pula berbagai macam jenis pasar atau model-model pasar yang kita sudah alami di sana, dan kita bisa tahu banyak di sana. Oh, cara mengatasi begini. Oh, ketika entry seperti yang kemarin saya tidak bisa, saya harus melakukan yang lain lagi. Selalu mencoba mengeksplor, selalu menggali potensi kita, kemudian mempraktekkan dalam proses pasar yang sedang berjalan. Ya, dalam pasar itu kita mencoba terus, salah kita perbaiki, terus begitu. Ya, sampai satu saat akan terbentuk satu kebiasaan, satu sistem karakter yang terbentuk dengan sendirinya karena kebiasaan tadi. Atau lebih biasa alam bawah sadarnya akan muncul di sana. Karena dengan kebiasaan tadi. Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki nanti, bisa mengikuti langkah demi langkahnya, tidak diabaikan semua konsepnya, tidak diabaikan semua yang sudah kita sampaikan, karena kalau diabaikan nanti pasti akan kacau lagi. Coba perhatikan, pelan-pelan dipraktekkan, kemudian dibuat catatan kecil sendiri. Oh, dengan cara itu kita lebih enak, dengan cara ini saya lebih susah misalkan. Cari yang paling gampang, yang paling mudah dan nyaman untuk kita kerjakan. Tidak harus selalu sama dengan yang kita lakukan. Ya, karena metode orang atau teknik yang kita gunakan berbeda dengan karakter masing-masing. Saya sukanya tidak menunggu, kalau saya sukanya yang running, Bu. Yang running itu yang sedang berjalan, dan di situ ada volatilitas yang tinggi, di situ saya masuk. Tapi kalau tidak punya keahlian nanti keseret. Ya mungkin di contoh atau di trading yang sudah kita lakukan, yang mungkin sering saya bagi di grup itu, menunjukkan saya sering melawan arah dan sering memanfaatkan potensi-potensi kecil dengan running yang cepat itu. Bahkan tidak jarang di awal-awal kita masih rugi banyak. Ya, tapi karena kejelian kita, karena keahlian kita di dalam menjalani seperti itu sudah panjang, sudah lama, maka seperti terbiasa. Ya, semuanya terbiasa. Mengatur lot, kemudian menentukan titik entry-nya dengan cepat, close dengan cepat, recovery dengan cepat, itu adalah kebiasaan saja, Bu. Butuh waktu saja. Oke, untuk pagi hari ini mungkin cukup dulu, Ibu. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf ada keterlambatan sedikit banyak. Nanti kita bisa eh, berdiskusi di lain waktu. Sekali lagi, kalau ada kesulitan bisa nanti komunikasikan, bisa nanti chat langsung, bisa nanti tanyakan langsung. Karena banyak teman-teman juga bertanya begitu. Kalau bisa analisa, kemudian untuk meyakinkan biasanya tanya, Pak, bener kira-kira seperti ini sudah pas betul atau masih kurang, nanti dikoreksi. Kalau sudah, coba entry. Ya, terima kasih Bu Siska, terima kasih waktunya. Selamat pagi dan sampai ketemu besok.